وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليطوفوا بالبيت العتيق حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan, ya, kita belum merinci, namun secara garis besar ada beberapa amalan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah berihram, ya, ini juga untuk umroh, ya, dilakukan. Nanti akan kita lebih perjelas tentang masalah ihram ini, baik niat dan sunat-sunatnya. Yang kedua adalah memasuki Mekah dari daerah dataran tinggi Kindah, ya. Namun ini kalau sekarang udah sulit dijumpain, ya. Namun pada dasarnya kita masuk biasanya dari jalur, ya, Madinah ke Mekah itu pada dasarnya sudah sama, karena memang daerah itu sudah rata, ya, sudah banyak bangunan. Namun yang jelas hal tersebut tidak menyalahi ketentuan, karena ini amalan, ya, bukan hal yang menjadi rukun. Nanti kita bicara pada sisi rukunnya. Yang ketiga adalah tawaf, ya. Tawaf secara khusus ada 3, tawaf kudum, ifadah dan wada. Kalaupun nanti menambah tawaf sunat, ya silahkan saja. Kemudian yang keempat, ya, adalah sa'i, itu melakukan sa'i. Ini masuk dalam amalan haji. Kemudian yang kelima wukuf, ya, di Arafah. Kemudian yang keenam, ya, adalah bermalam mabit di Musdalifah, dan nanti baru selanjutnya lebih banyak sampai hari keempat tasyrik berada di Mina untuk melontar jamarot. Kemudian baru, ya, melontar jamarot, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan tahlul, bercukur. Dan yang kesembilan adalah, ya, berkurban, ya, itu dianjurkan berkurban, ya, kalau memang punya kesanggupan. Tapi biasanya, ya, ada yang diminta, ada yang menunaikan, ada yang tidak. Ini juga tidak menjadi permasalahan, ya. Namun demikian bahwa inilah amalan-amalan yang secara umum dilakukan dalam berhaji pada khususnya, ya. Kalau berumroh itu tidak banyak, ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, bercukur, selesai. Itu amalan, ya, pada sisi melaksanakan ibadah umroh. Jadi maka itu amalan ini tentu perlu dirinci lagi, ya, tentang hal-hal secara spesifik, baik itu teknis pelaksanaannya, ya, apalagi bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, ya, terutama dari Jabir bin Abdullah. Namun yang pasti kalau kita lihat apa yang diperbuat oleh jemaah haji sekarang ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan ataupun tidak ada yang sebenarnya bertolak belakang, ya. Hanya saja tempat-tempatnya itu yang mengalami perubahan, tapi secara nilai ibadah itu tidak ada, ya, tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa dirubah karena sudah baku dia. Jadi pada sisi ibadah tetap terlaksana, hanya saja pada situasi dan tempat, ya. Kalau seperti kita mau masuk, ya, Babu Syaibah, ya, dari mau
tawaf masuk Masjidil Haram itu yang dikenal dengan Babu Salam. Nah itu kan kalau kita lihat sudah berapa lapis deh ya, apalagi bangunan makin ditambah terus. Nah, jadi kita nggak usah heran, yang penting sejajar saja sama posisi pintu tersebut itu sudah memadai. Jadi kalau kita mau mencari mana Babu Salam ini, itu memang ya kita jumpai di dalam nanti ya, karena bangunan Masjidil Haram terus ya mengalami penambahan renovasi dari berbagai macam sudut. Nah jadi maka itu untuk idealisnya memang kita tidak dapatkan, tapi yang pasti bahwa kita lewatin itu aja masalahnya. Itu salah satu contoh yang terjadi ya, berada di posisi mana yang lurus sejajar, sama seperti kita bicara miqat yang lalu ya, ketika kita melewati seperti naik pesawat, kendaraan ketika sejajar pada tempat miqat itu sudah dinyatakan sah dan tidak menyalahi, karena yang menyalahi itu udah lewat baru ya, itu permasalahannya, atau belum sampai kita sudah berniat, itu yang menyalahin. Tapi sepanjang masih sejajar dia pada posisi ya keberadaan tempat tersebut ya, itu tidak menyalahi. Apalagi seperti masuk Masjidil Haram itu kan doa di pintu Babu Salam, Allahumma antas salam, itu kan hukumnya sunat ya, tidak sampai jatuh wajib. Nilai ihram itu ya, karena ihram ini sudah kita sampaikan, pertama adalah hakikatnya mengkondisikannya ya, yakni membuat kondisi ya, artinya suatu keadaan kondisi bahwa kita sudah memulai ibadah haji dan umroh. Jadi kondisinya itu ya sebetulnya perlu dipahami, bukan pakaiannya ya. Orang kadang-kadang udah pakai baju ihram udah dirasa sudah ihram, bukan. Ada 5 hal. Pertama hakikat ihram kita sudah bicarakan kondisinya. Yang kedua berniat ya. Kemudian yang ketiga sifat-sifat ihram ya, apakah untuk umroh, untuk haji. Yang keempat ya tempat miqatnya. Nah yang kelima adalah hal-hal yang perlu hendaknya dibuat oleh orang yang mau ihram. Ini akan kita bicarakan ya pada kondisi yang kelima ini. Adapun hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan ataupun nilai ihram itu diperbuat adalah pertama mandi ya. Sunat itu mandi dulu, karena di dalam hadis pun Rasulullah beliau mandi. Kalau tidak ada air mandi untuk lengkap begitu berwuduk pun jadi. Kalaupun tidak ada tayamum ya, jadi pada dasarnya mandi dulu untuk bersih. Itu dianjurkan ya, jadi mandi. Nah ini mandinya bukan mandi wajib ya, jadi bukan wajib mandi. Kalaupun kita pakai ihram tidak mandi, itu tidak menggugurkan ihramnya ya. Ini supaya tahu, ini mesti mandi, nggak mandi nggak sah, nggak ada hubungannya dengan sahnya itu ya. Ini sunat ya, Rasulullah beliau mandi dulu bersih ya untuk memakai pakaian ihram ya. Yang kedua adalah memakai pakaian yang bersih ya. Nah sunat putih itu sunat dia. Rasul katakan ilbasu siyabakumul bayadha ya, pakai kamulah pakaian yang putih-putih. Nah ini masalahnya, itu ada anjuran. Kalau tidak ada juga, nah ini juga tidak dipaksakan untuk yang penting memakai hal seperti itu. Hanya saja memang insya Allah ya bisa diupayakan ya, itu dipakaikan pakaian yang bersih itu pada dasar hadisnya ya. Cuma tekanan Rasulullah untuk pakaian putih ini ya yang perlu dipahami ya. Jadi jangan pula nanti kalau tidak ada memaksakan akhirnya tidak mau ihram ya, tidak memakan pakaian. Nah ya penekanan seperti ini harus lebih jelas dia. Maka kalau ada yang seperti orang-orang yang ada di apa itu
ya perempuan-perempuan terutama orang-orang Timur Tengah, kadang mereka pakai pakaian yang hitam, itu terserah sama mereka, tapi pada dasarnya sunat yang putih dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, pakaian yang bersih itu bagi laki-laki dia tidak berjahit ya, karena beda dengan pakaian perempuan. Kalau perempuan dia tetap bajunya jangan tipis ya, dia kembang tertutup ya, boleh juga pakai celana putih panjang ya, itu ada tuntunannya. Bagi perempuan hal-halnya masih wajar dilakukan. Kalau laki-laki itu kata Rasulullah pakai izari waridai ya, izar itu sarung, rida itu selendang. Jadi makanya kain ihram laki-laki itu ada dua ya, satu izari yaitu sarung, kain putih itu dijadikan sarung satu. Nah sementara satu lagi ridai itu selendang dia, makanya dibikin selendang itu menutupi pundak kiri membuka pundak kanan, jadi tangan kanan yang terbuka ya, jangan salah letak dia ya. Jadi aturannya seperti itu, karena nanti yang kanan ini mau angkat tangan ya, isyarat ya untuk memulai dari Hajarul Aswad. Nah, jadi lilitannya itu lilitan ke kiri penutupannya ya, jadi tertutup tuh sebelah kiri pundak, sebelah kanan terbuka ya. Ini jadi jangan ditutup, itu makruh ya, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi hal-hal seperti ini perlu diketahui dan diikuti. Kadang-kadang ada yang ya terlalu pintar ya. Saya yang lalu itu ya, umroh ada yang kelewat pintar, saya tengok karena takut nampak badan auratnya, dia tutup ya dua-dua. Diingatkan nggak mau, saya bertanggung jawab katanya. Ya sudahlah, mau dibilang apa lagi ya, memang macamnya dia itu kiai kan gitu ya. Tapi ya terserah lah mau kiai mau apa, kalau nggak ikut sunnah ya sama saja ya. Jadi itu tidak berjahit. Kalaupun ditambah seperti sekarang ini ya, karena memang mengikatnya macam-macam, dikhawatirkan memang lepas ya, maka tuh ada yang ikat pakai tali, ada yang pakai tali pinggang. Tali pinggang itu sekalipun berjahit itu bukan bagian dari pakaian ihram, makanya dibolehkan ya. Habis dibikin seperti sarung, diikat lagi ketat dengan tali pinggang. Jadi tali pinggang itu bukan bagian, dia hanya mendukung kekuatan ya daripada pakaian ihram, terutama untuk sarung ya, untuk sarung itu, karena terlalu berisiko juga itu untuk terlepas ya. Ya sempat terlepas nanti lain ceritanya nanti kan itu ya. Lain pertama ya tentu bisa kena adam dia kalau ada unsur seperti itu. Yang kedua, kalau lepas nanti malu ya, karena itu di dalam nggak ada apa-apa. Di dalam tuh nggak boleh pakai celana dalam tuh, tidak boleh. Jadi makanya kenapa dijaga betul, karena kalau udah lepas dia bulat itu masalahnya kan. Ini maka itu ya, hal seperti ini perlu dijaga betul dia ya. Perkara mau mengikatnya bagaimana nanti ya, ada juga yang kadang pakai, saya pernah membantuin orang Irak itu badannya besar sekali, dia malah pakai kancing peniti. Saya cuma senyum aja, tapi dia minta tolong, ya udah saya karena susah agak di belakang ya, saya pasangkan kancing peniti yang kayak gitu tuh lah, peniti yang nyangkut itu kan. Ini kan makanya orang itu kalau udah nanti nyium Hajarul Aswad berdosa-dosa, berlepasan itu deh ya, lepas ya, terutama bajunya lepas. Kalau ada juga yang sarungnya, sarung itu yang lepas yang ngeri ya. Kalau baju lepas itu wajar aja, kadang tak kemana-mana ya, apanya ya, selendangnya itu. Nah ini hal yang perlu diapain. Kemudian baru boleh ya meletakkan wangi-wangian, boleh. Artinya sebelum niat. Kalau sudah niat tidak boleh lagi ya, itu dilarang oleh Rasulullah
Jadi sebelum niat labbaik Allahumma umrata itu boleh ya letak. Makanya orang mandi pakai sabun wangi pun itu dibolehkan ya, karena mandi belum masuk kategori ihram, itu yang perlu ya. Tapi begitu sudah labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma labbaik, itu udah nggak boleh lagi. Itu yang perlu tahunya. Jadi kalau ada yang pakai wangi-wangian dibolehkan, sunat itu sebelum jatuh niatnya. Ya, jadi sebelum jatuh niat seperti tadi mandi bersih pakai wangi-wangian ya, pakaian putih kemudian pakai wangi-wangian itu dibolehkan sebelum. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi kalau ada yang protes, oh ini kenapa pakai wangi-wangian, ya salah, ini makruh macam lah dibilang Rasul melarang, itu mungkin dia tidak melihat situasinya ya. Nah kemudian baru ya menunaikan sholat sunat ya. Sholat sunat dulu, sunat ihram ya 2 rakaat, sholli sunatal ihram rakaataini lillahi ta'ala, sholat 2 rakaat. Nah, barulah memulai niat. Nah di situ begitu niat jatuh barulah ihram itu berlaku ya. Dan di manakah tempat kita meletakkan niat? Ya kalau di Madinah tuh di Zulhulaifah. Sebetulnya Zulhulaifah tuh satu kawasan ya, satu kawasan tempat. Hanya ada yang selesai sholat ihram, dia di dalam masjid itu dia pasang niat labbaik Allahumma hajja atau labbaik Allahumma umrata, udah boleh jatuh, nggak ada masalahnya ya. Hanya saja kalau Rasulullah di dalam riwayat dia di kendaraan, dia berniat langsung berangkat, itulah labbaik Allahumma labbaik terus sampai ke Mekah ya. Nah di situ. Jadi makanya hal seperti ini pada dasarnya tempatnya itu ya, tempat mikotnya itu yang menjadi dasar ya. Jadi kalau posisinya habis sholat mau dibikin, karena saya perhatikan macam-macam, ada yang habis sholat di Masjid Zulhulaifah itu pasang niat boleh, ada yang di kendaraan. Jadi cuma rata-rata kalau orang Indonesia saya perhatikan naik dulu di kendaraan semua, masih di sekitar Masjid Zulhulaifah itu ya, daerah Zulhulaifah itu dibimbing lah rame-rame, ayo pasang niat. Begitu niat bergeraklah mobilnya, mulailah labbaik Allahumma labbaik terus sampai ke Mekah ya. Itulah rangkaian ihram itu ya, itu rangkaian ihram ya, belum umroh belum haji. Nah, jadi supaya dipahami letak keberadaan ya ihram itu apa sebenarnya dan bagaimana pelaksanaannya. Nah sampai pada 5 tahap itu baru jatuh dia dikatakan ihram ya. Jadi bukan begitu pakai baju, oh dia sudah ihram ini, belum ya. Walaupun habis mandi dia pakai baju di hotel, dia mau makan dulu ya nggak apa-apa, makan aja dulu, dia belum ihram, cuma baru pakai pakaian ihram. Itu beda ya, beda memakai pakaian ihram dengan sudah ihram. Karena begitu sudah ihram, segala larangan pantangan yang akan dijaga itu harus betul-betul ya betul-betul dijagalah supaya